Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari Putri Duyung episode ke-27, di mana para Putri Duyung cantik ini harus melawan Ratu Buaya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ya ke alur cerita Putri Duyungnya. Check it out. Pangeran Lodi mengatakan jika hanya bunga 7 warna yang dapat mengalahkan para nenek sihir itu. Doni sangat khawatir dengan keadaannya Intan dan Indah. Akhirnya Raya membagi tugas mereka. Jika Doni mencari Intan dan Indah, sedangkan Raya dan Pangeran Lodi pergi mencari bunga 7 warna. Di gua nenek sihir, Astrid sedang menyamar menjadi salah seorang dari nenek sihir tersebut. Astrid tidak punya banyak waktu karena keadaan Bu Maya semakin mengkhawatirkan. Nenek sihir tersebut berpikir jika temannya itu sedang memikirkan percobaannya yang gagal. Nenek sihir itu bilang, tenang saja, jika percobaanmu gagal karena aku punya percobaan yang berhasil. Ucap nenek sihir itu kepada temannya yang padahal itu adalah Astrid. Nenek sihir menunjukkan percobaannya itu yang bisa memindahkan barang ke tempat lain hanya dengan menggunakan kapur ajaibnya. Nenek tersebut mencoba memindahkan sebuah cangkir ke dalam lorong. Nenek itu pun meminta temannya untuk mengecek cangkir tersebut. Dari situlah Astrid mempunyai sebuah ide. Astrid yang sedang berpura-pura menjadi nenek sihir bilang bahwa dirinya sedang lapar. Astrid pun hendak memasak dan akan memasukkan ramuan tidur 1000 tahun agar nenek sihir tersebut tertidur dalam jangka waktu yang lama. Setelah nenek sihir memakan makanan itu, nenek sihir tersebut mengantuk dan tertidur. Di saat itulah Astrid mulai membebaskan yang lainnya. Astrid membawa Intan ke kerangkeng Bu Maya dengan menggunakan kapur ajaib pemindah tempat yang tadi. Pertama-tama Astrid mengeluarkan Bu Maya terlebih dahulu, kemudian mengeluarkan Intan, namun tak lama kemudian nenek sihir yang tadi terbangun lagi. Astrid hendak melarikan diri, tapi nenek sihir tersebut mengejar Astrid. Astrid kini sedang berjuang melawan nenek sihir itu, tapi untung saja Astrid bisa mengalahkannya dengan cara mendorong nenek sihir tersebut ke danau dan membekukannya. Setelah berhasil mengalahkan nenek sihir tersebut, Astrid meminta Intan untuk menolong Bu Maya. Intan pun menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Bu Maya. Alangkah terkejutnya Astrid ketika melihat Bu Maya terbalut oleh kepompong. Intan bilang jika itu memang proses penyembuhannya, kita harus sabar menunggu sampai Bu Maya keluar dari kepompongnya dan dia akan baik-baik saja, ucap Intan. Di tempat lain, Pangeran Lodi dan Raya masih mencari bunga 7 warna, namun sepertinya Raya kelelahan. Lodi meminta Raya untuk beristirahat sejenak, tapi Raya nggak mau karena mereka harus segera menemukan bunga 7 warna itu. Baru saja selangkah, Raya terpeleset dan terjatuh ke jurang. Tapi untungnya Raya baik-baik saja. Tak lama kemudian, Raya melihat ada sebuah jembatan seperti yang ada di petunjuk. Jembatan itu mulai goyah dan membuat Raya terpeleset lagi ke sungai. Pangeran Lodi langsung dengan sigap menggapai tangan Raya sehingga Raya tidak terjatuh. Raya sangat ketakutan karena di bawah jembatan tersebut sudah banyak sekali buaya yang muncul. Tak lama kemudian terdengarlah suara seruling. Raya dan Pangeran Lodi heran di mana suara seruling tersebut berasal. Setelah mendengar suara seruling tersebut, para buaya itu menjadi jinak dan mendekati orang yang memainkan seruling tersebut. Orang tersebut ternyata adalah seorang perempuan. Selagi para buaya itu jinak, Pangeran Dilon hendak mengangkat Raya ke atas jembatan, tapi mereka berdua malah terjatuh ke sungai. Hal itu tentu saja membuat Raya berubah menjadi Putri Duyung. Kini giliran Raya yang menolong Pangeran Lodi. Raya membawa Pangeran Lodi ke pinggir sungai. Pangeran Lodi sangat terkejut ketika tahu bahwa Raya adalah seekor duyung. Perempuan yang bermain seruling tadi menghampiri Raya dan Pangeran Lodi. Perempuan tersebut memperkenalkan dirinya dan bilang bahwa dirinya adalah Ratu Buaya. Raya dan Pangeran Lodi sangat berterima kasih kepada Ratu Buaya itu. Kemudian Raya bertanya tentang lokasi bunga 7 warna. Ratu Buaya tersebut akan memberitahu Raya jika Raya mau memberikan sepotong sisik ekor duyungnya. Raya pun menyetujuinya. Setelah itu, Ratu Buaya meminta Raya dan Pangeran Lodi untuk mengikutinya. Kini Doni sudah sampai di gua nenek sihir. Doni harus segera menolong Indah. Tak lama kemudian Doni menemukan Indah dan mencoba untuk membangunkannya. Bahkan Doni mencoba untuk melepaskan ikatannya, tapi salah seorang nenek sihir itu melihat Doni. Bahkan Doni meminta ampun dan memohon untuk tidak menyakiti dirinya. Doni pun mau menjadi budak nenek sihir tersebut. Nenek sihir itu meminta Doni untuk segera memasukkan Indah ke dalam panci kuali yang telah disiapkan. Indah terus memohon agar Doni tidak melakukan hal itu. Indah sangat kecewa dengan Doni, tapi ternyata Doni hanya berpura-pura. Doni langsung menyiramkan air kepada nenek sihir itu sehingga Indah bisa menggunakan kekuatannya.
Di tempat lainnya, Astrid dan Intan masih menunggu Bu Maya, namun tak lama kemudian akhirnya Bu Maya keluar dari kepompongnya. Astrid sangat senang melihat Bu Maya baik-baik saja. Bu Maya sangat berterima kasih sekali kepada Intan dan Astrid. Tiba-tiba saja Bu Maya bertanya tentang keberadaan Indah dan Raya. Astrid bilang jika mereka semua telah berpencar. Bu Maya kemudian menggunakan kekuatannya untuk melihat kondisi Indah dan Raya. Bu Maya bilang jika mereka semua sedang dalam bahaya. Astrid meminta Bu Maya untuk tenang biar Astrid saja yang mengurus semuanya, ucap Astrid kepada Bu Maya. Sebelum Bu Maya pergi, Bu Maya memberikan tongkat ajaibnya kepada Astrid. Indah dan Doni masih berada di dalam gua nenek sihir. Indah sangat takut dengan tempat tersebut. Tiba-tiba Indah bilang jika tadi Indah melihat Dillon. Doni bilang jika itu bukanlah Dillon, tetapi pangeran di negeri dongeng. Kemudian Indah bilang jika Indah sangat bingung dengan kepribadian Doni. Karena desakan Indah, akhirnya Doni jujur kepada Indah jika selama ini Doni hanya berpura-pura demi untuk bisa dekat sama Indah. Mendengar hal itu, Indah sangat heran, tapi Indah nggak mau bahas itu. Yang penting sekarang kita harus segera membantu Raya. Di tempat lain, Raya, Pangeran Lodi, dan Ratu Buaya telah sampai di tujuan mereka. Ratu Buaya bilang jika bunga 7 warna itu ada di atas bukit. Tak lama kemudian mereka pun melihat bunga 7 warna tersebut. Pangeran Lodi meminta Raya untuk naik duluan, namun Ratu Buaya meminta agar dirinya yang naik duluan. Sesampainya Ratu Buaya di atas bukit, Ratu Buaya malah memotong tali untuk naik ke atas. Tapi untung saja ada Astrid yang menolong Raya dan Pangeran Lodi. Ratu Buaya tidak mau mereka semua mendapatkan bunga 7 warna itu. Ratu Buaya membunyikan serulingnya lagi dan memanggil para buayanya. Raya sangat ketakutan, Lodi pun mengeluarkan anak panahnya dan hendak menyerang para buaya tersebut. Namun Astrid menggunakan kekuatannya dan membuat sungai itu membeku termasuk buaya-buaya yang ada di sana. Raya sangat senang melihat Astrid. Lagi-lagi Ratu Buaya itu membunyikan serulingnya namun Astrid menggunakan kekuatan tongkat ajaibnya untuk membuat badai. Kini Ratu Buaya telah terjebak di pusaran angin dan terhempas jauh. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di Putri Duyung. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!